Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang solusi gagal bayar di tahun 2023. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian wajib tahu ya hal-hal apa saja yang perlu kalian lakukan agar kalian tidak merasa kepusingan, kepanikan ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Karena salah saja sedikit kalian melakukan hal ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, tentunya itu akan berakibat fatal untuk kedepannya. Jadi, saya saranin kalian jangan pernah gegabah dalam melakukan segala hal ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Solusi gagal bayar di aplikasi pinjaman online 2023. Ketika kalian mungkin mengalami keterlambatan dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online, dan memang kalian itu belum siap untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online, adalah yang pertama, kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar ya. Karena jika kalian memaksakan untuk membayar tagihan kalian yang sudah tertunggak di aplikasi pinjaman online, tentunya itu akan membuat kalian merasa berat ya, atau mungkin hutang kalian itu tidak akan pernah terlunasi 100% ya, karena jika kalian memaksakan membayar, tentunya kalian akan melakukan segala cara agar kalian bisa membayar tagihan kalian, termasuk kalian melakukan yang namanya peminjaman di aplikasi lain atau yang bisa dibilang itu gali lubang tutup lubang ya. Sudah pasti ketika kalian melakukan hal tersebut, hutang kalian itu tidak akan beres-beres ya, yang ada hutang kalian akan semakin membengkak dan banyak di aplikasi-aplikasi lainnya. Apalagi kalian melakukan gali lubang tutup lubang itu dengan cara meminjam lagi di aplikasi pinjaman online lain ya, karena untuk aplikasi pinjaman online itu beda-beda ya untuk penerapan denda atau mungkin penerapan bunga di setiap tagihannya. Nah, ketika kalian mungkin melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain yang memang aplikasi tersebut itu bunganya cukup tinggi, tentunya itu akan memberatkan kalian, apalagi disertai dengan tenor yang cukup pendek. Pasti kalian akan pusing ketika ingin membayar tagihan kalian dengan nominal yang cukup besar. Jadi saya saranin ketika kalian memang sudah tidak sanggup membayar, kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar tagihan kalian yang sudah tertunggak. Nah, yang selanjutnya adalah berhenti merespon penagihan peringatan yang dikirimkan oleh DC Online kepada kalian melalui media komunikasi. Ketika kalian mengalami keterlambatan, tidak dapat dipungkiri kalian pasti akan mendapatkan peringatan penagihan melalui pesan WhatsApp, telepon, SMS, maupun email ya. Karena mereka akan gencar dan rajin mengingatkan tentang tagihan kalian, dan biasanya jikalau keterlambatan kalian itu sudah memakan waktu yang cukup lama, biasanya peringatan-peringatan tersebut itu akan berubah menjadi sebuah penagihan, bahkan ada ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh DC online ya. Dan untuk ancaman-ancamannya itu cukup barbar ya. Sekarang di aplikasi pinjaman online legal saja banyak DC online yang melakukan penagihan atau mungkin ancaman-ancaman yang cukup barbar supaya si nasabah tersebut itu mengalami kepanikan dan akhirnya memaksakan membayar ya. Itu tujuan mereka agar si nasabah tersebut itu melakukan pembayaran ya, dan merasa takut ketika digertak oleh mereka. Namun perlu kalian ketahui ya, untuk semua ancaman-ancaman atau gertakan-gertakan yang dikirimkan oleh DC online itu tidak semuanya benar akan terjadi ya. Bahkan kebanyakan gertakan-gertakan yang dikirimkan oleh para DC dari aplikasi pinjaman online itu kebanyakan hanya gertakan saja, dalam arti itu tidak akan benar terjadi ya. Apalagi nih untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal atau DC dari aplikasi pinjaman online legal yang sering mengancam kalian akan mengunjungi kalian dengan mengirimkan debt collector lapangan, biasanya itu hanya gertakan saja, dan itu ciri-ciri aplikasi pinjaman online legal yang memang tidak ada debt collector lapangannya ya. Kalau memang DC online tersebut itu sering mengancam akan mendatangkan debt collector lapangan, biasanya aplikasi tersebut memang belum ada debt collector lapangannya. Jadi ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman seperti apapun dari DC aplikasi pinjaman online, kalian jangan mudah takut, kalian jangan mudah panik ya. Karena itu hanya gertakan saja dari mereka, dan kalian jangan pernah merespon apapun kepada mereka ya, kalau memang kalian sudah tidak sanggup untuk membayar tagihan kalian. Karena jikalau kalian merespon pesan-pesan dari mereka, tentunya itu jadi kesempatan buat mereka untuk lebih gencar lagi menagih, bahkan untuk memperingatkan tagihan kalian ya. Karena mereka akan memprioritaskan nasabah-nasabah yang memang selalu merespon ketika mereka hubungi. Jadi kalian berhenti untuk merespon penagihan-penagihan ataupun peringatan-peringatan yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online.
Nah, yang selanjutnya adalah buat kalian yang mungkin merasa terganggu dengan peringatan, ancaman, atau penagihan-penagihan yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online, kalian boleh mengganti nomor yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut. Namun, tidak hanya mengganti nomor saja, kalian juga harus mengganti akun WhatsApp dengan nomor yang terdaftar di aplikasi pinjaman online tersebut, agar si DC tersebut itu tidak punya akses lagi untuk menghubungi kalian. Kalau bisa kalian hapus juga email yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut ya, agar CDC tersebut itu tidak ada akses dan tidak dapat menghubungi kalian lagi. Sudah pasti ketika kalian mengganti nomor dan menghapus email, tentunya handphone kalian akan sepi dari peringatan-peringatan spam telepon ataupun juga pesan-pesan WhatsApp yang selalu dikirimkan oleh mereka setiap harinya ya. Pastinya ketika kalian mendapatkan spam telepon atau spam chat WhatsApp, pastinya itu akan mengganggu kalian ya, apalagi buat kalian yang mungkin kesehariannya itu memang bekerja. Jadi alangkah baiknya kalau memang kalian merasa terganggu dan belum siap untuk membayar tagihan kalian, kalian ganti nomor HP kalian saja dan juga kalian hapus email yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, yang terakhir adalah kalian hapus aplikasi pinjaman online-nya. Nah, ini berguna agar si DC tersebut itu tidak dapat atau mungkin tidak bisa melacak keberadaan kalian ya, karena melalui aplikasi pinjaman online tersebut pastinya mereka akan tahu lokasi-lokasi kalian di mana sekarang ya, karena secara otomatis ketika kalian membuka aplikasi pinjaman online tersebut itu kalian akan terbaca kalian login lokasinya tuh di mana ya, karena memang untuk aplikasi pinjaman online itu bisa mengakses lokasi. Jadi ketika kita membuka aplikasi tersebut, login di aplikasi tersebut, tentunya akan kebaca ya kalian login di daerah mana saja. Jadi kalau memang kalian sudah tidak sanggup membayar dan belum siap untuk membayar, kalian hapus saja aplikasi pinjaman online-nya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya solusi-solusi ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ingat, kalian jangan pernah gegabah dalam melakukan segala hal ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya, karena sedikit saja kalian melakukan hal ketika kalian gagal bayar, tentunya itu akan berakibat fatal untuk kedepannya. Jadi saya saranin kalian wajib lakukan hal-hal ini ketika kalian mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Setelah kalian melakukan hal-hal ini, kalian bisa fokus dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa fokus dengan pekerjaan kalian sehari-hari tanpa gangguan-gangguan atau mungkin spam-spam telepon yang selalu dilakukan oleh DC-DC dari aplikasi pinjaman online. Dan kalian juga pastinya akan terbebas dari yang namanya peringatan, penagihan, bahkan ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh mereka melalui pesan WhatsApp, SMS, maupun email. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.